Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Pernah nggak sih Anda tiba-tiba papasan gitu sama selebriti yang Anda kagumi banget? Iya, terus langsung bingung gitu ya, mau ngomong apa, takut salah tingkah. Nah, itu dia. Hari ini kita mau coba gali beberapa tips jitu nih. Sumbernya dari buku Lil Loans, How to Talk to Anyone. Cukup menarik kan? Betul, misi kita kali ini, gimana ya bilangnya, membedah strategi dari buku itu. Supaya kalau momen ketemu seleb itu datang, Anda bisa lebih pede, berinteraksi dengan nyaman, kelihatan berkelas gitu. Dan yang penting nggak norak atau kayak fans berat yang, lepas kendali gitu ya. Persis. Yuk kita bahas bareng-bareng deh kiat-kiatnya. Oke, langsung aja ya. Prinsip paling dasar nih dari buku ini ada di teknik HX36, namanya Big Shots Don't Slobber. Intinya, jangan heboh. Bener banget. Maksudnya orang penting atau VIP atau ya orang yang udah biasa di lingkungan gitu, mereka cenderung tenang aja kalau ketemu selebriti. Nggak yang gimana gitu. Kenapa ya kira-kira sikap tenang ini jadi penting? Apa efeknya gitu? Ini soal status sebenarnya. Kalau kita terlalu, gimana ya, terlalu terkagum-kagum gitu, secara nggak sadar, kita langsung bikin jarak. Jadi posisinya kayak nggak setara gitu kan. Oh iya ya, masuk akal. Nah, sikap tenang itu justru ngasih sinyal kalau, Anda juga punya nilai, menghargai diri sendiri, nggak gampang terintimidasi lah istilahnya. Terus, gimana kalau pas selebnya lihat ke arah kita? Ya, kalaupun nggak sengaja dia lihat, cukup senyum dikit, anggukan sopan, terus ya udah balik lagi aja fokus ke teman Anda atau ke kegiatan Anda. Justru ini uniknya ya, sikap cuek tapi sopan ini malah bikin Anda kelihatan lebih menarik. Lebih setara aja gitu rasanya. Menarik ya pendekatannya. Terus, kalau misalnya nih, ada kesempatan buat ngobrol sedikit dan kita mau muji, gimana caranya biar pas? Biar nggak salah. Nah, ini juga penting. Buku ini nyebut juga di teknik hashtag 36 dan hashtag 51. Jangan cuma bilang, wah saya suka banget karya Anda gitu doang. Terlalu umum ya? Iya, terlalu umum gampang dilupain. Loans bilang, coba deh fokus ke dampak spesifik karya mereka ke Anda. Jadi lebih personal. Contohnya gimana tuh? Misalnya bilang, film Anda yang judulnya X itu wah bener-bener ngasih saya perspektif baru soal. Atau mungkin lagu Anda yang baru itu nemenin saya banget pas lagi butuh semangat kemarin. Makasih ya. Gitu. Jadi lebih kerasa tulus kan? Oke, jadi fokus ke pengalaman pribadi kita ya. Betul. Dan satu lagi tips bagus nih, kalau mau nyebut pencapaian mereka, usahakan sebut yang paling baru. Ini nunjukin kalau Anda itu ngikutin perkembangan dia, bukan cuma fans dari zaman dulu aja. Jadi kelihatan update ya, hindari pujian yang kayaknya dibuat-buat gitu ya. Iya, hindari pujian yang kedengaran kosong atau cuma basa-basi. Nah, ada lagi nih, ini sering banget kelewat kayaknya. Masih dari teknik hashtag 36 juga. Selebriti itu kan jarang sendirian ya. Betul, seringnya ada temennya, pasangannya, mungkin asistennya, atau kolega. Dan kita suka fokus ke bintangnya aja gitu. Terus orang di sebelahnya dicuekin, bener nggak? Nah, ini dia. Itu kesalahan sosial yang, fatal banget sih sebenarnya. Penting banget buat mengakui keberadaan mereka. Caranya gimana tuh? Apa harus diajak ngobrol juga? Nggak harus ngobrol panjang lebar juga. Cukup dengan misalnya kontak mata sebentar, senyum, atau sapaan singkat. Kalau situasinya memungkinkan dan obrolannya agak panjang dikit, ya libatkan sedikit. Oh gitu ya. Iya, itu nunjukin kecerdasan sosial Anda. Anda menghargai semua orang yang ada di situ, bukan cuma si selebriti doang. Kesannya jadi jauh lebih, elegan dan berkelas aja gitu. Sip. Terus, ada satu hal lagi yang katanya jangan sampai dilakukan. Masih di teknik hashtag 36 juga. Minta mereka tampil. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gini, jangan pernah misalnya ketemu penyanyi, terus Anda todong, nyanyi dikit dong kak. Atau ketemu aktor, coba dong dialog yang di film itu, atau ke komedian minta ngelawak. Apalagi kalau mereka lagi santai, lagi nggak kerja. Iya. Nggak sopan dia jatuhnya. Banget, perlakukan mereka ya kayak tamu lain aja, atau orang biasa yang lagi pengen nikmatin waktu pribadinya. Mereka juga butuh istirahat, butuh privasi. Paham batasan ini tuh bentuk respek yang paling tinggi menurut saya. Benar juga. Mereka kan manusia biasa juga ya, di luar panggung atau layar. Tepat. Oke. Nah, semua tips tadi kan soal interaksi verbal dan sikap ya. Tapi pasti perlu didukung juga sama
bahasa tubuh yang pas kan? Buku Londes ini kan terkenal banget sama tips komunikasi nonverbalnya. Iya, betul. Ada beberapa teknik dasar yang relevan banget di sini. Misalnya teknik #4, hang by your teeth. Namanya agak aneh ya, tapi intinya tuh bayangin postur Anda tegap, rileks, tapi percaya diri. Kayak ada yang narik dari atas gitu. Oh, biar kelihatan pede tapi nggak kaku ya? Terus ada teknik #2, sticky eyes. Ini soal kontak mata. Jadi tatapannya tuh wajar, menunjukkan ketertarikan, tapi nggak melotot intens atau malah buang muka terus-terusan. Dan senyum. Nah, senyum juga penting. Teknik #1, the floating smile. Senyumnya itu yang muncul perlahan-lahan, tulus, hangat, bukan yang dipaksain atau nyengir lebar tiba-tiba gitu. Jadi lebih natural kesannya. Oke, ada lagi nggak sih jebakan komunikasi lain yang perlu kita hindari pas ketemu orang terkenal gini? Oh, ada dong. Misalnya, hindari pakai klise atau basa-basi yang standar banget. Itu ada di teknik #30. Terus juga, tahan dikit godaan buat buru-buru nyeletuk, wah saya juga, setiap kali nemu kesamaan kecil. Kenapa tuh yang saya juga nggak boleh? Kan bagus kalau ada kesamaan. Ring malah kayak motong alur obrolan atau kesannya jadi maksa nyari-nyari koneksi. Itu terkait teknik #27. Biarin aja interaksinya ngalir lebih alami. Oke. Jadi biarkan mengalir aja ya. Iya, ingat aja tujuannya itu kan menciptakan koneksi singkat yang nyaman sebagai sesama manusia, bukan mau instan jadi sahabat atau membangun hubungan fans idola saat itu juga. Oke deh. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih ya, ngobrol sama selebriti itu intinya mirip-mirip aja kayak ngobrol sama siapapun. Kuncinya itu tenang, terus rasa hormat yang tulus. Betul, plus kecerdasan sosial buat baca situasi, dan yang paling penting ya itu tadi, perlakukan mereka sebagaimana kita pengen diperlakukan. Fokus ke interaksi manusianya aja, jangan ke status bintangnya. Setuju banget. Jadi lebih ke human connection-nya ya? Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Coba bayangin deh, kalau Anda yang ada di posisi selebriti itu, mungkin lagi santai, terus disapa orang asing. Perlakuan kayak gimana sih yang bakal bikin Anda merasa paling nyaman dan dihargai? Nah, jawaban jujur Anda buat pertanyaan itu, mungkin itu panduan terbaik buat Anda bersikap kalau kesempatan ketemu idola beneran datang. Gitu aja sih.